Bab 2006. Dia berpikir dalam dirinya sendiri, ini menghasilkan 100 untuk satu tamparan yang lebih hemat biaya daripada bekerja keras selama sehari. Jadi, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, "Oke, lupakan saja, ingatlah mulai sekarang, ketika kamu pergi keluar, jangan meremehkan orang." Pihak lain segera mengangguk dengan hormat, "Jangan khawatir, saya harus ingat." Ketika Nyonya Wilson tiba di rumah dengan 204 kantong plastik besar, bau makanan menyebar ke seluruh rumah. Ketiga juru masak itu adalah Gina dan yang lainnya. Mereka bekerja sebagai pembersih di supermarket hari ini, 120 sehari, 3 orang 360. Tahun ini, 363 orang menghabiskan waktu di restoran, yaitu makanan biasa. Tetapi jika Anda memasak dan makan dengan hati-hati, 306 ini masih sangat kaya. Gina dan yang lainnya semuanya berasal dari pedesaan, dan mereka sangat nyata. Ketika mereka berpikir akan lelah selama sehari, mereka ingin makan lebih banyak daging sebagai hadiah, jadi mereka membeli 2 kati daging babi di pasar sayur, dan membeli kentang, kacang-kacangan, dan bihun. Sesampainya di rumah, mereka langsung menyantap semangkuk rebusan. Meskipun harga semur kurang dari 100, porsinya benar-benar cukup, dan aroma daging babi tidak dapat ditekan oleh tudung. Yang lebih menarik adalah Gina mematikan cooker hood saat panci mendidih mulai mendidih. Kemudian dia dengan sengaja membuka pintu dapur agar aromanya menyebar lebih luas. Bagi Noah dan Harold di lantai 2, ini adalah siksaan yang luar biasa. Semur semacam ini, meskipun tidak ada meja yang tinggi, ini adalah salah satu hidangan paling praktis, paling menggugah selera, dan paling rakus bagi orang biasa. Terlebih lagi, Noah dan Harold hampir lapar dan bingung. Saat mereka sangat lapar, indera penciuman mereka menjadi sangat sensitif, jadi sedikit wangian bisa membuat mereka gila. Mereka berdua mengira akan memasak di rumah, dan mereka ingin memakannya dengan cepat, tetapi mereka menelepon Horia untuk bertanya dan menyadari bahwa nasi itu bukan dibuat oleh keluarga mereka sendiri, tetapi oleh 3 penyewa baru. Hal ini membuat ayah dan putranya sangat putus asa. Wendy dan Horia sama-sama putus asa. Pada saat ini, Nyonya Wilson mendorong dengan wajah gelap. Begitu dia memasuki pintu, dia mengutuk dan berkata, 3 wanita tua di pedesaan sangat lancang. Restoran itu jelas memiliki meja, dan bahkan berlari ke meja kopi untuk makan. Anda benar-benar memperlakukan ini sebagai rumah sendiri. Melihat dia masuk, Wendy berkata dengan semangat, "Nenek, akhirnya kamu kembali. Kami hampir mati kelaparan. Kami menunggumu kembali dan membawakan kami makanan." Harold juga menangis dan berkata, "Nenek, aku sangat lapar. Jika saya tidak makan, saya akan mati kelaparan." Nyonya Wilson menghela nafas, menyerahkan keempat kantong plastik di tangannya kepada Wendy, dan berkata, "Ini untukmu. Dapatkan beberapa set hidangan dan makan dengan cepat." Melihat kantong plastik di tangannya, keluarga Wilson tidak peduli dari mana makanan itu berasal. Mereka hanya ingin makan semuanya dengan cepat. Jadi, Wendy berkata dengan bersemangat, "Nenek, aku akan pergi ke dapur untuk mengambil peralatan makan." Horia juga sangat senang dan buru-buru berkata, "Kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, aku akan bersamamu." Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, "Horia, berhenti. Jangan makan makanan yang kubawa kembali." Bab 2007. Horia tidak menyangka Bu Wilson akan memalingkan wajahnya kali ini. Dia menunjuk ke makanan di dalam kantong plastik, dan berkata sedih, "Bu, apa yang terjadi padamu? Apakah Anda membawa begitu banyak makanan untuk saya makan 2 gigitan? Aku sudah lapar begitu lama." Nyonya Wilson mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin makan, pergilah bekerja dan cari uang sendiri. Anda mengandalkan seorang wanita tua untuk mendukung Anda. Apakah Anda ingin tidak tahu malu?" Horia langsung cemas, dan berseru, "Saya ditipu oleh Jacob. Kalau tidak, saya akan menjadi kasir dan berpenghasilan lebih dari Anda." Nyonya Wilson mengerutkan bibirnya, "Tidak masalah bagi saya bahwa Anda berpenghasilan lebih atau kurang. Anda mendapatkan apa yang Anda peroleh, dan saya mendapatkan apa yang saya peroleh. Tak satu pun dari kita akan memanfaatkan yang lain. Jadi Anda tidak ingin makan nasi yang saya bawa kembali. Hasilkan dan makan sendiri." Horia segera menatapnya dengan sedih dan marah, dan berseru, "Nyonya tua, apakah kamu akan mendapat masalah? Kamu mendesakku, dan aku akan lari dari rumah." Nyonya Wilson tertawa dan bertepuk tangan, "Oh, itu bagus. Anda pergi dengan cepat.
Saya tidak sabar untuk membeli petasan untuk merayakan kepergian Anda. Jika bukan karena Ragnar menghentikan saya akan membiarkan Anda keluar dari rumah kami sejak lama. Mengapa saya akan membuat Anda di sisi saya sebagai penangkap mata? Karena Anda akan pergi, maka Ragnar pasti tidak akan menyalahkan saya, itu hebat. Horia mengertakkan gigi, oke. Barang lama, mari kita lihat. Wendy buru-buru keluar saat ini untuk menyelesaikan permainan. Nenek, jangan seperti itu dengan ibu. Dia sudah lama lapar, jadi biarkan dia makan juga. Biarkan dia makan? Nyonya Wilson mencibir. Saya akan membiarkan anjing-anjing itu makan apa yang tersisa tetapi saya tidak akan membiarkan dia makan sedikit pun. Setelah itu, Nyonya Wilson berkata lagi, beri aku makanan, ambilkan piringnya, kita akan makan di sini sebagai keluarga berempat, biarkan dia menontonnya. Horiah langsung menangis dan memarahi, Nyonya Wilson, saya menikah dengan keluarga Wilson Anda dan memiliki anak untuk Anda. Anda bahkan tidak memberi saya sedikit makanan sekarang. Saya benar-benar putus asa. Nyonya Wilson berkata dengan nada menghina, jika kamu ingin makan, kamu dapat menemukan cara untuk melakukannya sendiri, bukankah kamu pandai bergaul dengan pria liar? Pergi dan hubungilah lagi. Mungkin Anda masih bisa menghasilkan banyak uang di daftar. Kamu, Horiah langsung malu dan marah. Wanita tua itu selalu suka menghina dia tentang pekerjaannya di tambang batu bara hitam, tetapi dia tidak dapat menemukan cara yang ampuh untuk membantahnya. Jadi, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dalam kebencian, dan mengertakkan giginya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Horiah dan keluarga Wilsonmu, akan dipotong dalam dua cara. Setelah itu, dia membanting pintu dan keluar dan kembali ke kamarnya. Nuh sudah lama tidak memiliki perasaan terhadap Horiah, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, dan dia juga berharap dia akan menghilang dengan cepat. Tapi Harold di sampingnya agak tak tertahankan. Meskipun Horiah telah melakukan beberapa hal yang memalukan, namun pada analisis terakhir, Horiah adalah ibunya. Melihat ibunya akan dipaksa melarikan diri dari rumah, Harold tentu saja tidak tahan, jadi dia berkata kepada Nyonya Wilson, Nenek, tidak mudah bagi ibu, maafkan dia kali ini. Nyonya Wilson berkata dengan dingin, jika ada yang membicarakan wanita ini, keluarlah dari rumah ini dengannya, saya tidak peduli. Harold sudah kelaparan untuk menatap Venus, jadi jika ada yang bertentangan dengan makan, dia pasti akan memilih yang terakhir. Jadi dia segera menutup mulutnya dengan penuh minat, dan tidak berkata apa-apa lagi. Wendy segera membawa beberapa peralatan makan, dan bersama dengan Nyonya Wilson, menuangkan sisa makanan ke dalam wadah. Wendy mencelupkan sup sayuran ke dalam 2 atau 3 suapan dan menghabiskan roti kukus, lalu memasukkan roti kukus lagi dengan cara yang sama. Masuk ke perut. Nyonya Wilson memiliki perut yang kenyang, jadi dia mengambil piring dan memberi makan Noah dan Harold yang sedang berbaring di tempat tidur. Ayah dan anak, seperti anak ayam yang baru menetas di sarang, membuka mulut mereka dan menunggu untuk diberi makan. Pada saat mereka akhirnya makan, ayah dan anak itu tidak bisa menahan air mata. Melihat kemunculan mereka berdua, Nyonya Wilson merasa sedikit tertekan di hatinya, jadi dia berkata dengan mata tersipu-sipu, besok ibu akan pergi bekerja untuk hari lain, membeli mie dan daging di malam hari, dan kami akan membuat pangsit untuk keluarga beranggotakan 4 orang. Noah menangis dan bertanya, Bu, bisakah kita makan pangsit daging besok? Nyonya Wilson menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, kamu bisa makan. Aku akan membelinya saat waktunya tiba dan mengemasnya dengan Wendy untuk kalian berdua. Bab 2008. Nuh berkata dengan mata kering, Bu, ketika saya sembuh, saya akan pergi bekerja, bahkan jika saya pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk menghasilkan uang untuk mensubsidi keluarga, dan tidak mengatakan apa-apa untuk membiarkanmu pergi saat kamu sudah sangat tua berlari keliling. Harold juga berkata dengan samar, Nenek, aku juga akan pergi kalau begitu. Nyonya Wilson mengangguk dan berkata, kalian berdua akan merawat luka-lukamu. Ketika Anda sehat, saya akan mengandalkan Anda untuk memberi saya akhir perawatan. Saat keempat keluarga Wilson akhirnya makan lengkap, Horiah menangis hingga kering di kamarnya. Di tengah kelaparan dan kedinginan, dia tidak hanya putus asa dengan keluarga Wilson, tetapi juga membuat keputusan di dalam hatinya untuk pergi. Dia tidak berniat untuk tinggal di rumah ini, dia juga tidak berniat untuk tinggal di Rose Hill. Dia ingin kembali ke rumah kelahirannya.
Meskipun keluarga ibunya hanya memiliki sedikit uang, dan seorang saudara laki-laki lain mengikuti orang tuanya untuk memakan yang tua, setidaknya keluarga ibunya dapat menjaga makanannya, sehingga dia tidak akan begitu hancur. Namun, keluarganya agak jauh. Butuh setidaknya 5 atau 6 jam untuk naik kereta kursi keras, dan harga tiket kereta lebih dari 100. Keterikatan kembali menjadi masalah terbesar Horia. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memikirkan solusi dari Nyonya Wilson. Malam ini, Nyonya Wilson tidur sangat nyenyak karena pekerjaan fisik sepanjang hari. Pada dini hari, Horia menyelinap ke kamarnya dan menemukan 200 dari sakunya. Dari 200, 100 adalah gaji wanita tua, dan 100 lainnya, yang diterima wanita tua itu dengan imbalan tamparan di wajah. Melihat 2 RU tersebut, Horia sangat bersemangat. Meskipun 200 tidak banyak, itu cukup untuk sarapan setelah fajar, dan kemudian naik kereta kembali ke rumah orang tua untuk malam tahun baru. Jadi dia memasukkan uang itu ke sakunya hampir tanpa pikir panjang, lalu mengemasi beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi, dan sebelum fajar, dia meninggalkan Thompson dengan sebuah koper. Sebelum pergi, dia meninggalkan catatan di kamarnya dengan hanya 4 kata di atasnya, tidak akan ada tenggat waktu. Dini hari di malam tahun baru. Claire akhirnya mulai berlibur. Namun, dia sudah lama terbiasa tidur lebih awal dan bangun lebih awal, jadi dia bangun sebelum pukul 7 untuk bersiap mandi. Melihat istrinya bangun, Charlie bangkit dari tempat tidur. Hari ini adalah malam tahun baru. Ada banyak hal yang membuat mereka sibuk di rumah. Mereka tidak hanya harus menyiapkan makan malam tahun baru, tetapi mereka juga harus menyiapkan isian pangsit terlebih dahulu. Keluarga itu membuat pangsit sambil menonton gala festival musim semi. Saat ini, telepon Claire tiba-tiba berdering, dan dia berkata dengan terkejut, "Oh, Elsa meneleponku sepagi ini, aku tidak tahu ada apa." Charlie tersenyum dan berkata, "Istri, apakah kamu tidak tahu jika kamu mengambilnya?" Claire mengangguk dan menghubungkan telepon, "Hei, Elsa, kenapa kamu menelepon sepagi ini?" Elsa tersenyum dan berkata, "Saya punya liburan. Jadi saya kembali ke Eastcliff dengan pesawat pada siang hari untuk menemani keluarga saya makan malam pada malam tahun baru." Setelah itu, dia berkata lagi, "Akankah ini nyaman untukmu nanti? Saya akan berkunjung dan memberi paman dan bibi ucapan tahun baru?" Claire tersenyum dan berkata, "Kenyamanan adalah kenyamanan, tapi kamu tidak boleh membeli apapun untuk pulang. Saya bahkan tidak peduli membeli hadiah untuk keluarga. Jadi kami memiliki hubungan yang sangat baik, jadi jangan terlibat dalam formalitas ini." "Baik," Elsa berkata sambil tersenyum, "bukankah ini hanya sebuah kalimat?" Bagaimanapun, Elsa menambahkan, "Ngomong-ngomong, Claire, saya akan meminta sepupu saya untuk mengunjungi rumah Anda dengan saya, apakah tidak apa-apa?" Bab 2009. Claire dan Elsa sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memahami situasi keluarganya. Mendengar bahwa dia akan membawa sepupunya, dia dengan penasaran bertanya, "Elsa, sepupu yang kamu bicarakan adalah DeLong, kan?" Elsa tersenyum dan berkata, "Itu dia." "Hah?" Claire tiba-tiba teringat gambaran pria itu di benaknya, dan bertanya dengan heran, "Apa yang sepupu lakukan di Orrow's Hill?" Elsa berkata, setelah tinggal di Eastcliff untuk waktu yang lama, dia selalu membuat masalah, jadi dia datang ke Orrow's Hill untuk berlatih sebentar." Claire bertanya dengan heran, "Latihan? Bagaimana cara marah?" Elsa tersenyum dan berkata, "Masa sulit, sekarang dia telah menyewa tempat tinggal di desa di kota. Kondisinya tidak biasa." Claire tidak bisa menahan tawa, "Sepupumu adalah orang yang mendominasi, biarkan dia tinggal di desa di kota, itu pasti siksaan yang hebat baginya. Itu pasti bukan keputusannya sendiri, lagi pula, siapa yang begitu jahat?" Charlie agak malu saat mendengar ini. Lagi pula, dia adalah biang keladi yang membuat DeLong datang ke Orrow's Hill untuk menjalani hidup yang berat. Elsa tersenyum saat ini, "Adikku menyinggung orang besar di Eastcliff yang tidak mampu dia beli. Dia diharuskan untuk tinggal 1 tahun di Orrow's Hill sebelum dia bisa kembali. Hari ini saya kembali ke Eastcliff untuk merayakan tahun baru untuk tinggal di sini." Claire mengerutkan bibir dan tersenyum, "Sejujurnya, Elsa, sepupumu biasanya terlalu sombong. Jika kali ini dia benar-benar bisa mengeluarkan hatinya, itu mungkin hal yang baik." "Ya."
Elsa tertawa dan berkata, ketika saya tiba di rumah Anda nanti, jangan sebutkan di depannya, selamatkan dia muka. Claire buru-buru berkata, jangan khawatir, aku tahu. Elsa, tidak apa-apa, mari kita datang dan berada di sana sebentar. Baik. Aku akan menunggumu di rumah. Setelah menutup telepon, Claire berkata kepada Charlie, suamiku, Elsa, dan sepupunya akan segera pulang. Charlie mengangguk dan bertanya, apakah mereka akan makan siang di rumah? Claire menggelengkan kepalanya, tidak, Elsa akan pergi sebentar. Dia bergegas ke bandara dan terbang kembali ke Eastcliff. Kemudian, Claire berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, suami, sepupu Elsa juga akan datang dan aku akan memperkenalkanmu padanya. Sepupunya sepertinya tinggal di Aurous Hill selama setahun penuh. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, saya melihat sepupunya terakhir kali saya pergi ke Eastcliff. Pada saat itu, Anda meminta saya untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk nenek Elsa. Sepupunya juga ada di sana. Betulkah? Claire bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah kamu sudah menghubungi dia? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak memiliki banyak kontak setelah hanya mengobrol beberapa kata. Claire mengangguk dan berkata, sepupunya memiliki kepribadian yang sangat tidak menyenangkan. Dia sangat bangga memiliki sejumlah uang dalam keluarga. Ketika dia berbicara, dia tidak sabar menunggu lubang hidungnya terbuka untuk orang lain. Tolong jangan bawa itu ke hatimu. Lagi pula, dia adalah tamu, dan ini adalah perayaan tahun baru, jadi jangan pernah berkonflik dengan orang lain. Charlie tersenyum sedikit, jangan khawatir, aku tahu. Saat ini, DeLong sedang mengendarai mobil Mercedes-Benz tua yang diberikan kepada Elsa oleh M Grand Group, mengikuti petunjuk-petunjuk navigasi, ke Thompson. Bab 2010. Elsa, co-driver, baru saja menutup telepon dengan Claire. DeLong berkata dengan wajah sedih, Elsa, kamu bisa pergi ke rumah Charlie sendiri, jangan bawa aku bersamamu, aku benar-benar tidak ingin mengambil sebentar untuk melihatnya. Melihat wajah DeLong penuh duka, Elsa tidak bisa menahan ejekan, saudaraku, apakah kamu terlalu dibujuk? Aku akan membawamu ke rumah Charlie untuk salam tahun baru daripada membawamu ke Charlie. Apa yang kamu takutkan saat berkelahi? DeLong menghela napas, hei, Elsa, tidak tahukah kamu, aku telah melihat Charlie ini 2 kali secara total, dan setiap kali aku melihatnya, itu tidak baik. Pertama kali saya menelan kalung dan menjalani operasi. Kali kedua saya langsung diminta naik sepeda jauh-jauh dari Eastcliff ke Aurous Hill. Jika ini selamat tinggal, jika dia tidak senang, dia ingin mengirim saya ke Afrika untuk menambang, lalu bagaimana saya akan memperbaikinya? Elsa berkata dengan serius, saudaraku, kamu terlalu memikirkannya. Faktanya, Charlie tidak buruk pada dasarnya, dan dia tidak pernah menindas orang. Hanya ketika orang lain menggertaknya, dia akan menjadi kejam kepada orang lain. Jadi kamu hanya perlu rendah hati dan rendah hati di depannya, dan dia pasti tidak akan merepotkanmu. DeLong masih menghela nafas dengan emosi yang berlama-lama. Meskipun kamu berkata begitu, tapi orang ini sedang tidak mood, aku tidak tahu apakah aku akan menyinggung perasaannya karena kalimat yang tidak disengaja. Elsa berkata, jika ini masalahnya, maka kamu harus lebih sedikit berbicara ketika kamu berada di sana. Ketika Anda bertemu Charlie, Anda akan dengan hormat memanggilnya Tuan Wade dan tidak mengatakan apa-apa lagi. DeLong memohon, oh, bisakah kamu pergi sendiri? Kemudian saya akan memarkir mobil di pintu, dan saya akan menunggu Anda di dalam mobil. Elsa berpura-pura marah dan berkata, aku baru saja memberitahu Claire bahwa kamu akan ikut denganku. Claire pasti juga memberitahu Charlie. Jika kamu tidak masuk saat itu, biarkan aku pergi sendiri. Charlie mungkin mengira Anda punya pendapat tentang dia. Saya pikir Anda tidak memberinya wajah. Setelah jeda, Elsa berkata lagi, jika dia tidak puas denganmu dan sengaja menempatkanmu pada sepatu kecil, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Lagi pula, Aurous Hill adalah wilayahnya, Anda tidak bisa melawannya di Eastcliff, apalagi di wilayahnya. Mendengar ini, DeLong menciutkan lehernya, dan berkata dengan marah, oke, saya tidak boleh pergi. Elsa berkata dengan serius, aku memberitahumu bahwa Charlie sebenarnya sangat mudah bergaul, tetapi premisnya adalah bahwa kamu ada di depannya, dan kamu tidak boleh mengudara. Anda harus berbicara dengannya dengan baik. Dia harus sopan padamu.
Jika Anda berakting dengannya, maka Anda sudah selesai. Setelah berbicara, Elsa berkata lagi, saat saya pergi ke pemandian air panas bersama Charlie dan Claire, Upstart mendorong mobil saya, dan kemudian memarahi saya. Dia sangat sombong. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? DeLong menggelengkan kepalanya. Apa? Elsa berkata, Charlie meminta anak buahnya untuk datang dan mengukir 2 kata di dahi orang itu dengan pisau. DeLong tercengang ketakutan, gunakan pisau untuk mengukir di dahi? Apakah ini terlalu kejam? Elsa berkata, kamu tidak melihat kebaikan orang itu. Jika Anda melihatnya, Anda akan mengerti bahwa tidak kejam mengukir di dahinya. DeLong buru-buru bertanya, kalau begitu bisakah kau memberitahuku kata-kata apa yang terukir di dahinya Charlie? Elsa berkata, orang itu suka memarahi orang lain karena miskin, jadi Charlie meminta orang untuk mengukir 2 kata ini di dahinya. Persetan. DeLong ketakutan karena keringat di dahinya, dia bahkan memiliki perasaan seolah-olah kedua kata itu terukir di dahinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Charlie ini, apa bedanya dengan iblis? Ini tidak sebagus binatang buas. Elsa segera memalingkan wajahnya dan berkata, aku tidak mengizinkanmu berbicara buruk tentang Charlie. Ah! DeLong tertegun, dan berkata sedih, Elsa, saya saudaramu. Mengapa Anda membalikan siku Anda? Elsa mendengus dingin, Charlie adalah pahlawan besar dalam pikiranku. Jika saya membandingkan dia dengan Anda, seorang pria yang tidak terpelajar, maka saya pasti akan mengarahkan siku saya kepada Anda. Wajah DeLong menangis, Elsa, apakah kamu menyukai Charlie?